Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Rumor ex-Celtic Tom Rogic ke Persija makin kencang. Rumor Persija Jakarta bakal menampung Tom Rogic semakin kencang. Media Inggris ikut mengabarkan ex-Celtic itu bakal merapat ke Macan Kemayoran. Saat ini Tom Rogic berstatus bebas transfer setelah memutuskan tak memperpanjang kontraknya. Ia adalah pemain penting Celtic saat memperkuat klub Skotlandia itu sejak 2013. Sang playmaker mendapatkan tawaran menarik untuk bermain di Indonesia bersama Persija yang ditangani ex-manajer Dortmund Thomas Doll yang mau memperbaiki skuadnya, tulis Daily Record. Jangan panggil aku pesepak bola terseksi. Anna Maria Markovic adalah pesepak bola wanita yang berusia 22 tahun. Anna berasal dari Kroasia. Dalam wawancara 20 Minutes, Anna Maria Markovic menceritakan keluh kesahnya menjadi pesepak bola wanita. Anna menegaskan dirinya tak masalah dicap sebagai pesepak bola cantik asal jangan pesepak bola seksi. Saya tidak masalah disebut salah satu pesepak bola tercantik, saya senang mendengarnya. Tetapi saya tidak suka jika ada artikel yang menyebutkan jika saya sebagai pesepak bola terseksi, tegasnya. Saya lebih suka mereka melihat penampilan saya di lapangan daripada memikirkan yang tidak-tidak, lanjutnya. Eto'o akui lakukan penggelapan pajak saat di Barcelona. Samuel Eto'o mengakui telah melakukan penggelapan pajak saat di Barcelona. Dia dijatuhi hukuman 22 bulan penjara yang ditangguhkan. Eto'o setuju untuk membayar denda sebesar 1,8 juta euro dan pajak 3,8 juta euro yang terutang dari hak gambar antara tahun 2006 dan 2009. Eto'o menjelaskan apa yang dilakukan adalah permintaan dari mantan agennya Jose Maria Mesales. Kasus penggelapan pajak di sepak bola Spanyol memang sangat banyak terbongkar. Lionel Messi juga pernah tersandung kasus itu pada 2016 saat masih di Barcelona. Real Madrid resmi perkenalkan Rudiger sebagai pemain anyar. Real Madrid resmi mengumumkan mantan pemain Chelsea Antonio Rudiger bergabung dengan Los Blancos. Bek berpaspor asal Jerman itu pun dikabarkan telah menandatangani kontrak dengan durasi 4 tahun selama bersama klub milik Florentino Perez tersebut. Real Madrid CF telah mencapai kesepakatan untuk menandatangani Antonio Rudiger yang bergabung dengan klub dengan kontrak 4 tahun. Tulis Real Madrid dalam situs resminya. Rudiger akan memakai nomor punggung 22 di tim berjuluk Los Blancos tersebut. Pada musim lalu, nomor 22 itu merupakan nomor yang digunakan oleh Isco. Christian Pulisic mau coba main di Italia? Dilansir dari Mirror, posisi Christian Pulisic terancam di Chelsea untuk musim depan. Manajer Thomas Tuchel mau merekrut dua pemain sayap baru yakni Raheem Sterling dan Ousmane Dembele. Pulisic mau dapat menit bermain yang lebih banyak, namun berkaca pada musim lalu, Pulisic kerap dirotasi. Muncul laporan dua klub Italia berminat pada pemain berusia 23 tahun itu. Dikabarkan AC Milan dan Juventus meminatinya. Apalagi kedua tim tersebut butuh penyegaran di pos penyerang sayap. Pulisic memang masih punya kontrak di Chelsea sampai tahun 2024, maka bisa saja akan dilepas dengan status peminjaman. Xavi punya ide yang jelas di Barcelona. Pedri memuji pelatih Barcelona Xavi Hernandez. Pemain 19 tahun itu menilai juru taktik 42 tahun itu mempunyai ide yang jelas. Ia mengungkap bahwa Xavi mempunyai arahan yang jelas untuk para gelandang. Dia mau anak-anak buahnya mengalirkan bola seperti saat dirinya masih menjadi pemain. Xavi mempunyai ide yang jelas, sebuah model, dan dia menjelaskan dengan jelas kepada kami dengan sangat baik apa yang harus dilakukan. Pemain tengah harus ada di antara lini. Bola mengalir dari satu sisi ke sisi lain, kata Pedri di AS. Keputusan Mane tinggalkan Liverpool bikin bingung. Liverpool sudah menerima tawaran Bayern Munich untuk menebus Sadio Mane sejumlah 35 juta pound sterling. Keputusan Mane itu sudah membuat mantan pemain Liverpool Dean Sanders heran.
Dia mencontohkan Filipe Coutinho dan Georginio Wijnaldum yang gagal usai hengkang dari skuad si merah. Bersama Liverpool, Sadio Mane sudah menghabiskan 6 musim. Dia mencatatkan sebanyak 269 penampilan dengan sumbangan 120 gol. Bersama Liverpool, Mane mampu memenangi 6 trofi. MU bukan lagi daya tarik pemain top. Manchester United babak belur musim lalu di Liga Inggris. MU bukan cuma gagal juara tetapi juga terlempar dari 4 besar dan tidak akan berlaga di Liga Champions musim depan. Ex-kiper timnas Inggris Paul Robinson menyebut kalau Manchester United bukan lagi tim yang penuh daya tarik. Jangan harap pemain-pemain top atau pemain muda berpotensi mau bergabung. Robinson melanjutkan, MU masih dalam tahap transisi. Dulu mereka sukses di era manajer Sir Alex Ferguson, maka kini sulit rasanya untuk kembali berada di puncak tertinggi. Inter Milan memang minati Klaassen Bremer. Inter Milan sudah mengambil ancang-ancang kalau salah satu pegawainya di lini belakang hengkang. Bos Nerazzurri, BP Marotta, mengakui minat pada Klaassen Bremer. Pemain belakang asal Brasil itu tampil sebanyak 33 kali di semua ajang. Rata-rata Bremer melakukan 3,2 intercept di Serie A. Ada rata-rata 2 pelanggaran yang dilakukan Bremer saat membela Torino musim lalu. Marotta menyebut Bremer merupakan bek kelas dunia, oleh karena itu wajar kalau beberapa klub meminatinya termasuk AC Milan. West Ham resmi bayar 544 miliar rupiah untuk Gaet Nayef Aguerd dari Rennes. Klub Liga Premier Inggris West Ham mengucurkan dana sebesar 35 juta euro atau sekitar 544 miliar rupiah untuk mengangkut bek Nayef Aguerd dari klub Liga Prancis Rennes pada bursa transfer pemain musim panas ini. Dikutip dari Sky Sport, Aguerd menjadi rekrutan pertama West Ham untuk musim depan dan mereka mengikat pemain asal Maroko itu dengan kontrak berdurasi 5 tahun. Aguerd mengatakan ia sangat senang ketika mendengar kabar soal ketertarikan West Ham terhadap dirinya dan merupakan mimpi setiap pemain untuk bermain di Liga Premier Inggris. Resmi gabung Liverpool, video Calvin Ramsey kecil main bola kembali viral. Liverpool telah mengumumkan penandatanganan Calvin Ramsey pada Minggu 19 Juni sore waktu setempat. Menonjol sebagai seorang defender, Ramsey rupanya memiliki serangkaian keterampilan yang mengesankan. Hal ini dibuktikan dengan kemunculan sebuah video yang diunggah oleh media asal Liverpool, The Redman TV, di akun Twitter mereka. Dalam video tersebut, tampak Ramsey yang berada di tim U13 Everton tengah memamerkan keterampilan yang ia miliki. Pasti bertahan, Cristiano Ronaldo restui Manchester United beli striker baru. Rumor Cristiano Ronaldo meninggalkan Manchester United nampaknya tidak akan menjadi kenyataan. Sang penyerang dilaporkan masih mantap bertahan di Old Trafford. Sang manajer dilaporkan ingin mempertahankan Ronaldo karena ia menilai Ronaldo masih sangat dibutuhkan MU. The Express mengklaim bahwa Ronaldo merestui rencana MU membeli striker baru, bahkan ia mendesak MU untuk mendatangkan penyerang baru. Ini disebabkan Ronaldo merasa usianya sudah menua sehingga ia tidak bisa bermain di seluruh pertandingan MU di musim depan. Erling Haaland dianggap lebih tajam dari Harry Kane. Manchester City diyakini bakal jauh lebih tangguh di musim 2022-2023 mendatang. Kedatangan Erling Haaland bisa menyempurnakan skuad Josep Guardiola. Potensi Haaland juga mencuri perhatian Ben Foster, kiper Inggris. Menurutnya jelas bahwa kedatangan Haaland bakal memperkuat Manchester City. Foster merasa ketajaman Haaland bisa jadi senjata utama Manchester City. Menurut saya, Erling Haaland bisa jadi lebih baik dari Harry Kane dalam urusan mencetak gol, ujar Foster. Saya menunggu kesempatan melihat dia bermain sebab dia sungguh seorang monster. Dia kejam, dia akan menghajar banyak pemain lawan, tandasnya. Ajak Tammy Abraham selingkuh, Arsenal siapkan bonus untuk AS Roma. Arsenal dikabarkan tengah mendekati ex-striker Chelsea yang saat ini menjadi ujung tombak andalan Jose Mourinho, Tammy Abraham.
Setelah mendapatkan suntikan dana besar dari Stan Kroenke, Arsenal sangat yakin bahwa mereka mampu untuk menebus biaya transfer Tammy Abraham sebesar 100 juta pound sterling. Jika memang Arsenal cukup serius untuk memboyong Tammy Abraham ke London Barat, itu berarti bahwa mereka sudah siap untuk bersaing dengan klausul buyback dari Chelsea. Berdasarkan laporan dari situs Calcio Mercato Web, mereka dikabarkan akan menawarkan sejumlah uang plus Gabriel dos Santos Magalhaes. Edinson Cavani berpotensi gabung tim Gurem Liga Italia. Edinson Cavani santer disebut bakal bergabung dengan Salernitana. Spekulasi itu menguat setelah Danilo Lervolino, selaku presiden Salernitana, mengungkapkan bahwa Cavani tertarik untuk bergabung dengan klubnya. Lervolino memang berhasrat untuk mendatangkan sejumlah pemain anyar di musim panas 2022 setelah Salernitana selamat dari degradasi. Dia memiliki hasrat yang besar dan dia menyukai proyek kami, ucap Lervolino soal Cavani seperti dikutip dari Football Italia. Atlanta permanenkan Merih Demiral dari Juventus. Atlanta resmi mengaktifkan opsi pembelian bek Juventus Merih Demiral yang dipinjam klub asal Bergamo tersebut pada musim 2021-2022. Ladea mempermanenkan Demiral dengan klausul pembelian senilai 20 juta euro. Bek berusia 24 tahun itu dikontrak hingga Juni 2026. Kesepakatan transfer tersebut bisa naik 2,5 juta euro untuk Atlanta jika klausul tambahan terpenuhi. Juventus juga akan menerima 10% dari biaya penjualan Demiral di masa depan. AC Milan tak mau menyerah dalam perburuan Botman. Raksasa Serie A AC Milan dikabarkan tak ingin menyerah dalam perburuan bek Lille Sven Botman setelah negosiasi dengan pihak klub berjalan alot. Milan disebut ogah menyerah karena Botman sendiri diklaim berniat menepati janjinya pada Paolo Maldini. Selain itu juga karena pesaing Rossoneri berkurang satu, kabarnya Newcastle mulai tak fokus mengejar Botman. The Magpies sendiri kabarnya enggan berlama-lama mengejar bek 22 tahun tersebut dan akhirnya mulai beralih ke nama lain. Namun bukan berarti Milan bisa mudah memboyong Botman ke San Siro. Mereka harus menaikkan tawarannya kepada Lille. Neymar berikan nomor keramat timnas Brazil ke Rodrigo Silva. Pemain Paris Saint-Germain Neymar Junior akan berikan nomor 10-nya kepada wonderkid Real Madrid Rodrigo Silva. Wajar saja Neymar percaya terhadap sang pemain, pasalnya dalam semifinal gelaran Liga Champions, Rodrigo mampu tampil secara mengesankan dengan mencetak 2 gol. Sempat terdengar kabar bahwa Neymar akan gantung sepatu dari tim nasional Brazil setelah berlangsungnya gelaran Piala Dunia 2022 di Qatar. Neymar mengatakan kepada saya akan meninggalkan tim nasional, nomor 10 adalah milik Anda, ujar Rodrigo. Setelah mendengar perkataan dari seniornya, Rodrigo tidak bisa berkata apa-apa. Dia bingung harus bagaimana untuk menyikapi perkataan dari pemain PSG itu. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you gengs!